Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan bahas salah satu add-ins untuk Excel yang powerful untuk keperluan analisis. Pada umumnya yang biasa orang gunakan adalah add-ins menggunakan Excel Stat, tetapi software itu berbayar, sedangkan ini free, namanya adalah Real Statistic. Jadi para sahabat dapat download di website ini. Kemudian di sini tinggal kita klik free download dan results-nya. Ini bisa untuk keperluan berbagai versi Excel dari yang 2007 dan yang versi terbaru juga ada, bisa juga untuk Excel untuk yang berbasis Mac ya, baik yang 32 bit maupun 64 bit. Nah, kemudian di sini juga disediakan teori-teori dalam analisisnya. Jadi kita bisa klik di sini ada basic statistik, pengujian hipotesis, deskriptif, kemudian distribusi, kemudian ANOVA cukup lengkap dari one way sampai faktorial maupun desain eksperimental lainnya. Kemudian ada beberapa uji lagi ya, bisa digunakan cukup lengkap di sini, non parametrik, time series, bahkan panel data dan survival juga sudah bisa digunakan. Kemudian regresi cukup lengkap juga, regresi biasa berbasis binary logistik, multinomial, ordinal, Poisson dan Log-Lin. Nah, langsung saja tinggal di download, kemudian kita buka. Setelah di download, buka saja Excel-nya. Nah, cara menampilkannya tinggal kita file, kemudian more, kemudian opsi, kemudian kita pilih add-ins, kemudian kita pilih go, kemudian kita pilih browse. Nah, kita cari, tadi namanya hasil downloadnya adalah ini, Real Statistic. Nah, kita oke-kan saja. Kita klik, kita oke-kan saja ya. Tadi sudah muncul, kita oke-kan, kita tunggu, dia akan menyimpan file dari Excel-nya. Nah, di sini ada file, sudah ada add-ins, kemudian real statistik, kita klik data analysis toolbar. Nah, di sini cukup lengkap dari deskriptif, kemudian regresinya ada berbagai macam, dari regresi yang biasa bahkan regresi yang berbasis non parametrik LAD. Kemudian ada regresi Deming regression, yaitu ketika variabel independennya juga merupakan variabel yang dari hasil pengukuran yang mengandung error. Ada polynomial regression, eksponensial, dan regresi lainnya, bahkan mediasi maupun moderasi efek ada. ANOVA-nya cukup banyak sekali, cukup lengkap dari yang one way, two factor, bahkan yang nested dan yang tabuisi, baik yang parametrik maupun non parametrik. Time series juga ada, multivariate analysis, MANOVA, cluster analisis, diskriminan, dan lainnya. Correlation-nya juga cukup lengkap. Ada yang menggunakan item analisis untuk menguji kesukaran dalam satu soal, RAS model, dan lainnya. Dan pengujian yang pengujian hipotesis ya, dari one sample sampai yang two sample. Nah, misalkan kita buat deskriptif, salah satu file deskriptif, bahkan ada pengujian untuk normality data. Jadi sini kita tinggal klik. Nah, file apa yang mau kita uji di sini? Misalkan tentang data kemiskinan tahun 2021. Kita blok saja datanya. Kemudian kolom heading, artinya kita baris pertama ini sebagai nama kolom. Kita bisa tampilkan deskriptif statistiknya. Kita bisa tampilkan uji normalitas datanya. Bahkan kita bisa melakukan pengujian outlier-nya ya. Menggunakan groups atau uji outlier. Nah, gitu ya. Kemudian tinggal kita taruh di mana mau kita tampilkan hasilnya, misalkan di Q1 di sini ya, berarti kita tampilkan di sini nanti outputnya. Kemudian ini outlier itu kita anggap di atas 2,2 atau limitnya 2,5 ya. Kemudian kita oke-kan.
Nah, di sini sudah ada langsung hasil datanya lengkap ya. Di sini deskriptifnya lengkap, kemudian segala macamnya lengkap ya, bahkan MAD yang jarang sekarang tampilkan. Kemudian juga ada uji normalitasnya dan bahkan kesimpulannya. Ini nilai dari probabilitasnya 0,001 dan dikatakan datanya normal tidak normal menggunakan uji Shapiro maupun Agustino Pearson. Kemudian uji outlier groups ya, apakah ada outlier? Jawabannya iya, karena nilai G-nya itu lebih besar dari G statistiknya lebih besar dari G criticalnya. Kemudian bisa dicek di sini data yang outlier yang mana ya. Ini misalkan data ke-34 ya, kalau kita lihat nilai dari Z-score-nya. Nah, ini menghitung nilai Z-score, sedangkan ini pengujian secara statistik. Nah, mungkin itu yang bisa kita kenalkan terkait dengan model atau add-ins dari Excel yang bisa digunakan untuk statistik. Untuk selanjutnya akan kita bahas part by part untuk pengujian-pengujian lainnya. Terima kasih.